ketika kita berbicara masalah hati, kita kan cuma ikuti takdir dan melakukan yang terbaik gitu kan. Apalagi dengan masalah hati ini kan larinya akan ke jodoh. Tak hanya piawai dalam berakting dengan membintangi sejumlah FTV, sinetron, dan film, salah satunya film Kembar 5 yang ia bintangi bersama Yuki Kato pada 2015 lalu. Namun Ilyas Bachtiar pun mencoba menjajal kemampuan dan peruntungan di dunia bisnis dengan membuka bisnis kuliner. Rupanya, jiwa pebisnis yang dimiliki pria kelahiran tahun 1993 tersebut ia warisi dari orang tuanya yang sudah sejak lama menggeluti dunia bisnis. Bisnis kuliner yang ia tekuni sejak 2 tahun lalu tersebut pun masih bisnis kuliner keluarganya yang coba ia kembangkan sendiri dengan caranya. Meski mengaku semakin bisa memfokuskan diri untuk mengurusi bisnisnya tersebut sejak pandemi corona, namun dengan kondisi pandemi yang masih belum berakhir, saat ini secara perlahan pendapatannya pun semakin menurun. Dan syuting, aku tuh lagi prepare beberapa usaha aku sih gitu. Karena memang aku sebelum syuting pun juga aku cuma punya beberapa usaha. Cuman kemarin sempat ke halt gara-gara aku jalan program stripping. Nah sekarang tuh lagi cari inspirasi juga sih. Apa sih usaha yang tepat ketika misalkan lagi masa pandemi ini? Ini aku lagi berpikir keras begitu. Sebenarnya aku fokus juga di entertainment. Cuma di dunia usaha ini juga kan sebagai pengembangan diri kita yang lain juga. Gak ada salahnya dong kalau misalkan kita untuk mengembangin diri kita selain di dalam dunia entertainment, kita juga mengembangin di dalam usaha. Lagi pula emang kebetulan orang tua tuh juga suka orang tua tuh wirausahawan juga, jadi emang lebih ada jiwa usahanya tuh lebih kental gitu sih. Aku ngerasa waktu aku selama ini usaha ini kayak roller coaster banget ya. Waktu pernah aku kebetulan usaha di bidang frozen food, pernah waktu di masa-masa awal pandemi itu tinggi banget kostum. Itu pendapatan tuh tinggi banget bisa gitu kan. Terus habis itu kelamaan kesininya karena makin nggak jelas makin nggak jelas situasinya gitu kan. Terus kita juga harus paham dengan kondisi sekarang gitu kan untuk menghindari kerumunan ataupun juga kita mengurangi kegiatan. Jadi ada penurunan sangat. Bahkan karena penurunan itu saya lagi mengatur-ngatur gimana caranya saya untuk tetap konsisten untuk usaha itu, tapi dengan cara yang baik. Juga usaha dari keluarga, aku cuma brand doang. Jadi emang lebih simpel aja kemarin mikirnya. Dan pas pandemi itu memang benar-benar kemarin syuting pun nggak bisa kan, Dan aku pun juga sempat kerja di dunia investasi juga. Dan itu pun juga, apalagi dunia investasi kan ketika misalnya pandemi gini kan benar-benar berantakan banget gitu kan. Dan kemarin salah satu kegiatan yang cukup diprioritaskan itu untuk jualan bandeng itu. Nah makanya kemarin ada beberapa media yang nanya juga, oh lagi usaha ya? Iya gitu kan. Dan beberapa teman artis yang lain juga lagi banyak yang usaha kan, ada usaha ini, usaha itu. Jadi sebenarnya itu usaha mama aku dari aku SMP. Nah dari SMP, cuman kebetulan aku baru nge-rebrand itu sekitar 2 tahun yang lalu. Cuman serius dan sangat fokusnya itu waktu pandemi sih. Mungkin karena emang waktunya banyak kali kan di rumah, jadi emang lebih inovatif dan lebih berpikirnya lebih banyak waktunya lah. Aku tuh emang dari kuliah aku tuh emang hobi cari duit sih. Jujur lah, aku hobi cari duit ya. Bahkan dulu aku sempat kuliah, aku dapat beasiswa. Terus habis itu juga aku tetap kerja gitu. Aku jadi model catwalk juga di Semarang. Terus aku juga pernah jadi waiters di salah satu restoran Pizza X. Ya, aku juga pernah. Dan itu juga aku jalanin ya, aku enjoy aja gitu. Karena emang dari dulu aku suka nabung, terus aku juga suka berinovatif gitu. Toh juga aku suka ngembangin diri aku, apalagi aku belum bisa ya. Tapi jangan salah, ketika misalkan aku jadi waiters di salah satu restoran Pizza X itu, aku jadi tahu loh ilmunya itu. Aku jadi tahu table manner tentang makanan, aku jadi tahu tentang follow up restoran gitu, follow up customer gitu kan. Jadi kita lebih tahu, misalkan kita nanti buka restoran, oh kita udah tahu nih rulesnya gitu, standaritasnya apa gitu. Itu sih sebenarnya hikmah yang aku ambil ketika misalkan aku jadi waiters gitu.
gitu. Demi memperdalam dunia bisnis, rupanya Ilyas sempat vakum selama 2 tahun dari dunia hiburan. Ilyas mengaku dirinya disibukkan dengan pekerjaan di luar dunia hiburan, serta berbisnis kuliner yang dijalaninya kala itu. Namun akhirnya Ilyas memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan setelah pekerjaan dan bisnis yang ia jalani mengalami kendala akibat pandemi corona. Dan tampak mencintai kedua bidang tersebut, Ilyas pun tak bisa memilih antara dunia hiburan dan dunia bisnis lantaran ingin tetap seimbang menggeluti keduanya. Kalau boleh jujur, aku sempat break di entertainment. Waktu aku balik lagi ke dunia syuting ini gara-gara pandemi COVID ini. Jadi aku sempat break sekitar 1-2 tahun gitu, karena aku waktu itu sibuk dengan kerjaan aku juga sibuk dengan usaha aku. Dan nggak tahu kenapa, mungkin emang udah takdir juga, dan akhirnya aku balik lagi ke dunia entertainment setelah terjadi COVID ini. Dan itu pun juga gak pas COVID aku langsung syuting, aku langsung balik lagi, enggak gitu kan. Itu pun juga nunggu jeda beberapa waktu, karena kan waktu itu memang bener-bener gak boleh syuting, ya kan, bener-bener gak boleh syuting. Mungkin di saat itu ada beberapa syuting juga syuting iklan, dan itu bener-bener tempatnya itu bener-bener sepi banget, dan tempatnya terpojok banget, dan itu juga protokolnya sangat ketat banget. Nah, setelah beberapa bulan, dari bulan apa ya, November kalau nggak salah, November Desember baru tuh agak mulai senggang, dunia syuting tuh mulai aktif, dan akhirnya sampai detik ini alhamdulillah sih, semoga lah jangan sampai kayak gitu lagi. Karena menurut aku nih, dunia syuting sama dunia usaha itu saling nyambung gitu, saling ngasih sinergi menurut aku ya. Jadi ketika misalkan kita di dunia syuting, kita ibaratkan berkarya gitu, ketika kita berkarya, kita pun juga lebih bisa di-trust orang gitu kan, orang jadi tahu gitu. Ketika kita punya usaha, lebih brandingnya lebih mudah aja menurut aku. Jadi kalau misalnya disuruh pilih antara usaha atau dunia entertainment, aku sih pilih dua-duanya. Kembali bermain dalam sinetron dan beberapa judul FTV yang berkisah tentang perhara rumah tangga, Ilyas tampaknya terlibat cinta lokasi dengan salah satu lawan mainnya, Hana Kirana. Bermain dalam satu judul yang sama sebagai sepasang suami istri, rupanya membuat Ilyas dan Hana justru menjalin kedekatan yang serius di kehidupan nyata. Meski tak secara gamblang mengungkapkan perihal hubungan yang terjalin di antara keduanya, namun pria asal Semarang tersebut mengakui jika Hana merupakan tipe perempuan idamannya, serta kerap menghabiskan waktu bersama untuk berwisata kuliner hingga mengetahui makanan favorit Hana yang disebutnya cukup unik. Bahkan keluarga Ilyas dan Hana pun sudah saling mengenal. Lokasi. Mulai. Ya sedikit lah. Dekat. Awalnya kita karena sering intens bertemu waktu kerja, ya kan. Terus emang ya bisa dikatakan dekat sih. Ya tipe aku sih. Setiap orang pasti, oh ini sisi ini tipe aku nih, oh sisi ininya nggak tipe aku gitu kan. Pasti setiap orang punya positifnya gitu. Cuma secara overall ya tipe aku lah. Diri aja lah. Hana tuh baik, menyenangkan. Terus habis itu dia juga ada aja sih tingkahnya. Dia tuh ada aja tingkahnya. Terus dia juga punya beberapa makanan favorit yang unik kayak gitu. Intinya menyenangkan sih. Dia tuh suka banget cimol ya. Parah sih, dia cimol. Makanan menurut aku orang yang suka cimol tuh unik aja gitu kan. Nah, karena waktu pernah beberapa kali kita pergi, ada tukang cimol di jalan. Dan aku sampai muter balik itu di lampu merah sampai susah-susah, macet-macetan itu. Aduh, itu perjuangan banget untuk dapetin cimol itu kayak gitu. Dan selain itu makanannya makanan favorit dia pokoknya berbau-bau pedas itu sering. Bahkan kita tuh emang kita suka cari kuliner yang enak lah. Keluarga aku kenal keluarga Hana juga kenal keluarga aku juga. Malah pro kontra sih sedikit ya, kalau bilang cocoknya banyak kayak gitu kan. Cuman kan balik lagi, ketika kita berbicara masalah hati, kita kan cuma ikutin takdir dan melakukan yang terbaik gitu kan. Apalagi dengan masalah hati ini kan larinya akan ke jodoh, bener kan. Nah, bagaimanapun kita ya ikuti skenario Tuhan yang terbaik lah.